Nah, sekarang kita akan membuat pola dasar badan sistem SON. Ukuran yang perlu kita persiapkan yaitu ukuran lingkar badan, lingkar pinggang, dan panjang punggung. Kemudian, kita buat untuk pembagian ukurannya disesuaikan dengan rumus pola dasar sistem SON, yaitu pembagiannya setengah lingkar badan, 1/6 lingkar badan, 1/20 lingkar badan, 1/4 lingkar pinggang, 1/10 lingkar pinggang, dan 1/20 lingkar pinggang. Nah, langkah selanjutnya, kita buat garis bantu atau garis pinggir di kertas yang akan kita gunakan untuk membuat pola. Selanjutnya, kita beri tanda di sini sekitar 5 cm ukuran skala untuk garis bantu pembuatan pola dasar sistem SON. Kemudian, kita buat garis putus-putus sebagai garis bantunya. Nah, untuk bagian sisi kiri juga kita buat garis bantu. Kita ukur sekitar 3 cm saja. Kita buat garis bantu putus-putus. Kemudian kita tandai bagian sisi kirinya, titik temunya dengan titik A. Kemudian titik A ke B sama dengan setengah lingkar badan ditambah 5. Untuk setengahnya tadi yaitu 38 ditambah 5 menjadi 43 cm. Kita ukur sepanjang 43 cm. Kemudian kita beri tanda titik B. Kemudian dari A ke C sama dengan 1/6 lingkar badan ditambah 7. Untuk 1/6 lingkar badannya yaitu 12,6 ditambah 7 menjadi 19,6. Sesuaikan lagi dengan ukurannya masing-masing. Nah, di sini kita beri tanda titik C. Di titik C kita buat garis horizontal ke kanan. Kita buat garis putus-putus sebagai garis bantunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ukur C ke E sama dengan A ke B, yaitu 1/2 lingkar badan ditambah 5. Ini 43. Kemudian kita tandai dengan titik E. A ke D sama dengan panjang punggung. Untuk panjang punggungnya di sini yaitu 34 cm. Kita ukur dari A ke D yaitu panjang punggungnya 34 cm. Kita beri tanda titik D. Kemudian dari titik D ini kita buat garis horizontal ke kanan sebagai garis bantunya. Pastikan garisnya harus lurus. Kita buat garis putus-putus. Nah, untuk D ke D1 sama dengan C ke E. Nah, di sini kita beri tanda titik D1. C ke E1 sama dengan setengah dari C ke E. Setengah dari C ke E yaitu 21,5. Ini, kemudian kita beri tanda titik E1. E1 ke E2 sama dengan setengah senti atau 0,5. Nah, ini adalah titik E2. Kemudian dari titik E1 ini kita buat garis bantu vertikal ke bawah. Kita buat garis putus-putus. Nah, garis temunya ini kita tandai dengan titik D kecil. D ke D kecil 1 yaitu 2 cm. Nah, di sini kita beri tanda titik D kecil 1. Kemudian kita hubungkan titik E2 ke D kecil 1. Seperti ini. Nah,
Selanjutnya, D ke D3 sama dengan 1/10 lingkar pinggang untuk menentukan kubnatnya. 10-nya adalah 6,1. Di sini kita beri tanda titik D3. Selanjutnya, D ke D3 ditambah D2 ke D kecil 1 sama dengan 1/4 lingkar pinggang. Nah, untuk kelebihannya nanti itu adalah kubnatnya. Sekarang kita ukur D kecil 1 ke D2 yaitu 1/4 lingkar pinggang dikurang D ke D3. Nah, setelah didapat ukurannya dari D kecil 1 ke D2 yaitu 9,1. Di sini. Kita beri tanda titik D2. Selanjutnya, kita akan beralih untuk pembuatan kerung leher bagian pola badan belakang. A ke A1 sama dengan 1/20 lingkar badan ditambah 2,75. Nah, di sini untuk 1/20 lingkar badannya yaitu didapat 3,8 ditambah 2,75. Maka untuk penjumlahannya yaitu 6,5. Ini adalah titik A1. Nah, dari A ke A1 ini kita bagi 3. Di sini didapat sekitar 2,15. Nah, seperti ini. Kita beri tanda garis sama besar seperti ini. Nah, kemudian dari titik A1 ini kita buat garis bantu vertikal ke atas. Kita buat garis putus-putus. Nah, kemudian dari A1 ke A2 1/3 dari A ke A1 sekitar 2,15 di sini. Nah, kita beri tanda titik A2. Kemudian kita hubungkan A ke A2. Kita bentuk kerungan leher bagian belakang seperti ini. Nah, kita buat lengkungan kerung leher belakang seperti ini menggunakan roll siku. Nah, seperti ini kita hubungkan garisnya. Kita bentuk kerungan leher bagian belakang seperti ini. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke bagian garis lingkar badannya. C ke F yaitu 1/6 lingkar badan ditambah 4,5. Di sini didapatkan yaitu 17,1. Nah, diberi tanda di sini titik F. Nah, dari titik F ini kita buat garis bantu vertikal ke atas. Nah, kita beri tanda di sini adalah titik A kecil. A ke A kecil 1 sama dengan 1/3 dari A ke A1 atau sama dengan A1 ke A2 yaitu sekitar 2,15 tadi. Nah, di sini kita beri tanda titik A kecil 1. A kecil 1 ke A kecil 2 kita buat garis bantu. Nah, kemudian kita ukur sepanjang 2 cm di sini. Nah, kita beri tanda titik A kecil 2. Kemudian hubungkan A besar 2 ke A kecil 2. Buat garis putus-putus terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian A besar 2 ke A kecil 2 kita bagi 2, kita ukur. Di sini didapat 13,5 dan kita bagi 2 sekitar 6,75. Nah, kita ukur di sini 6,75. Kemudian kita tandai dengan titik H. Nah, kemudian kita hubungkan titik H ini ke D3 dengan garis putus-putus atau dengan garis bantu.
Nah, kita hubungkan seperti ini. Kemudian H ini kita buat kupnat dengan lebar kupnatnya yaitu 2 cm. Dan untuk panjang kupnatnya yaitu 6 cm. Nah, di sini kita beri tanda H1. H ke H1 yaitu 6 cm. Kemudian kita bentuk garis kupnatnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan garis putus-putus dari A2 ke H dan H ke A2 yang kecil. Nah, seperti ini untuk nut bahunya. Nah, selanjutnya untuk garis temu dari H ke D3 ini, di bagian garis lingkar badan kita beri tanda titik C1. C1 ke C2 yaitu kita kurangkan untuk tinggi kupnat pola bagian badan belakang 3 cm. C1 ke C2 yaitu 3 cm. Nah, di sini kita buat tanda titik C2. Kemudian kita hubungkan C2 ke D3 dan C2 ke D2. Seperti ini kita bentuk untuk kupnat bagian belakang. Nah, seperti ini. F ke F kecil 1 kita buat garis diagonal, buat garis bantu diagonalnya seperti ini. Nah, untuk panjang garisnya yaitu F ke E2 dibagi 2 ditambah 0,75. Di sini didapat yaitu 2,3 cm. Kita hapus kelebihannya, beri tanda titik F kecil 1. Nah, kemudian untuk membentuk kerung lengan badan belakang, kita hubungkan dari A kecil 2 ke F kecil 1 ke E2. Hubungkan seperti ini. Kita rapikan garis kerung lengannya. Nah, seperti ini, rapikan garis yang berlebih. Kita bentuk lagi ya. Nah, seperti ini untuk pola bagian badan belakang. Nah, kita lanjutkan untuk pembuatan pola dasar badan bagian depan. Pertama, yaitu kita hubungkan titik B ke D1. Kita buat garis bantu putus-putus. Seperti ini. Kemudian dari B ke B1 yaitu sama dengan A ke A1. Tadi didapatkan 6,5 cm. Nah, kita tandai dengan titik B1. B ke B2 sama dengan B ke B1 yaitu 6,5 cm. Nah, di sini kita tandai dengan titik B2. Dari titik B2 kita buat garis bantu horizontal ke kiri. Pastikan garisnya lurus. Nah, dari titik B ini juga kita buat garis bantu vertikal ke bawah. Nah, titik temunya ini kita beri tanda titik O. Kemudian dari titik O ke B kita buat garis diagonal. Nah, seperti ini. B2 ke O kita bagi 2, 6,5 dibagi 2.
didapat sekitar 3,25. Nah, di sini kita buat tanda garis sama besar seperti ini. Nah, kemudian dari O ke O1 sama dengan setengah dari O ke B2, yaitu 3,25. Nah, di sini kita beri tanda titik O1. Kemudian di B1 ke X kita turunkan 0,5 cm. Nah, kita beri tanda di sini titik X. Kemudian hubungkan titik X ke O1 sampai ke B2 bentuk kerung leher. Nah, seperti ini untuk kerung leher bagian badan depan atau bagian pola depan. Selanjutnya yaitu dari E ke F1 sama dengan 1/6 lingkar badan ditambah 3. 1/6 lingkar badannya yaitu 12,6. Kemudian kita tambah 3. Di sini kita dapatkan yaitu 15,6. Kita beri di sini tandanya titik F1. Kemudian dari titik F1 ini kita buat garis vertikal ke atas. Seperti ini, pastikan garisnya lurus. Nah, titik temu di sini kita beri tanda titik B. Nah, selanjutnya dari B ke B1, ukurannya 2 kali dari A ke A1. Kita ukur dari A ke A1 berapa? Yaitu 2,15. Nah, untuk B ke B2 yaitu 4,3 karena kita kalikan 2. Nah, di sini ada titik B2. Kemudian, buat garis bahu dari titik X ke B2 sampai ke titik X1. Nah, untuk menentukan panjang bahunya, kita ukur dari A2 sampai ke batas pupnat yang ini, kemudian dari batas pupnat yang kedua ini ke A kecil 2. Kemudian kita jumlahkan. Di sini didapat 5,75. Nah, didapat sekitar 11,5. Maka kita buat garis bahu bagian depan dari titik X melalui titik B2 11,5 seperti ini. Nah, sini kita beri tanda titik X1, kemudian kita hubungkan titik X ke X1 melalui titik B2. Nah, seperti untuk garis bahu badan bagian depan. Nah, untuk F1 ke F2 kita buat garis diagonal, kita buat garis bantu diagonal. Nah, F1 ke F2 di sini setengah dari F ke E2. Di sini kita dapatkan yaitu sekitar 1,8. Nah, kita beri tanda, kita hapus kelebihan garisnya. Nah, kita beri tanda titik F kecil 2. Kemudian kita hubungkan titik X1 melalui F2 sampai ke E2 untuk membentuk kerung lengan badan depan. Seperti ini. Kita rapikan garisnya.
Nah, seperti ini untuk kerung lengan badan depannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kupnat badan depan. Kita hubungkan garis bantunya sampai ke bawah sini. Untuk titik D ke G sama dengan O ke O1 tadi, yaitu 3,25. Nah, di sini kita beri tanda titik G. Nah, kemudian dari titik G ini kita buat garis horizontal ke kiri. Kita buat garis putus-putus. Nah, seperti ini. Kemudian dari G ke G1 sama dengan 1/10 lingkar pinggang. 1/10 lingkar pinggang yaitu 6,1. Nah, di sini G1. Kemudian kita hubungkan dari garis G ke G1 ini. Seperti ini. Dari D ke G kecil yaitu 2 cm. Kita masukkan 2 cm dari D kecil ke G kecil. Di sini kita beri tanda titik G kecil. Kemudian kita hubungkan titik E2 ke G kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ukur dari G ke G2 ditambah G1 ke G sama dengan 1/4 lingkar pinggang. Nah, untuk menentukan panjang garis G ke G2 ini, yaitu 1/4 lingkar pinggang, kita kurangkan dengan G1 ke G. Di sini kita dapatkan yaitu 9,1. Kita buat garis dari titik G ke G2 sepanjang 9,1 sampai ke batas garis ini. Nah, kita beri tanda di sini titik G2. Kemudian kita hubungkan G ke G2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian G1 ke G2 kita bagi 2. Di sini. Kemudian kita buat garis bantu vertikal ke atas sampai ke batas garis lingkar badan. Nah, seperti ini kita beri tanda titik G3. G3 ke G4 kita turunkan yaitu 4 cm. G ke G4 adalah 4 cm. Di sini kita beri tanda titik G4. Nah, setelah itu kita hubungkan G4 ke G2 dan G4 ke G1. Nah, seperti ini untuk pola badan bagian depan dan pola badan bagian belakang. Kita hubungkan garis yang belum terhubung seperti ini. Nah, selanjutnya apabila kupnat dari badan belakang dan badan depan ini lebih dari 3 cm, kita akan ukur. Nah, untuk kupnat badan belakang kita dapatkan 4 cm dan kupnat badan depan kita dapatkan 4,75. Maka untuk kupnatnya itu harus kita pecah menjadi 2 supaya kupnatnya tidak terlalu besar. Nah, kalau misalnya kupnatnya tidak lebih dari 3 cm atau pas 3 cm, maka selanjutnya kita akan warnai polanya. Bagi yang kupnatnya lebih dari 3 cm, ikuti langkah selanjutnya yaitu pecah pola kupnat badan depan dan badan belakang.